I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. Dapur Atta pertama kali berdiri sih dari kita lihat lingkungan kita itu belum ada yang catering khususnya nasi kotak itu, makanya kita inovasi membuat Dapur Atta ini untuk catering dan nasi kotak untuk sekolahan itu. Nah selanjutnya kita itu mengembangkannya itu dengan cara membuat produk kita kering kentang ini agar bisa dipasarkan lebih luas. Izin-izinnya sudah ada semua. Kalau kering kentang sih sebenarnya kita buat itu karena agar biar bisa buat teman nasi itu, kalau semua teman-teman butuh lauk kan bisa. Terus kering kentang juga itu bisa buat cemilan. Nah di sini kering kentang kita itu ada rasa-rasanya itu, mulai dari yang pedas sama yang tidak pedas itu. Ya tergantung requestan teman-teman lah mintanya kayak gimana. Kalau untuk prosesnya sih sebenarnya pertama itu kita kentangnya itu kita kupas. Setelah kita kupas, kita potong tipis-tipis, kita rendam kisaran 2 jam untuk getahnya itu berkurang lah. Kalau masih ada getahnya itu nanti rasanya kurang enak. Nah setelah kita rendam selama 2 jam, kita angkat dari airnya itu, lalu kita goreng sampai warnanya itu gold, ya sampai terlalu gosong lah. Kalau gosong nanti pahit. Nah setelah kita goreng lalu kita tiriskan. Kita pertama kali penirisan itu menggunakan tempat kayak wadah itu dikasih kertas minyak. Nah itu kita nunggunya itu kisaran sampai 1 hari itu buat agar minyaknya itu meresap di kertas minyaknya. Nah setelah ada teman-teman KKN di tempat kita itu ada inovasi dari teman-teman untuk membuatkan peneris minyak atau yang bisa disebut spinner. Nah itu kalau kita buat itu bisa lebih cepat lagi untuk meniris minyak dan cepat lagi untuk produksi lebih banyak lagi. Nah setelah kita tiriskan minyaknya itu, kentangnya itu kentang yang setelah kita goreng kita campur dengan bumbu yang sudah kita siapkan terlebih dahulu, seperti ada bawang merah, bawang putih, asam jawa, sama gula. Itu kalau sudah menjadi karamel lalu masukkan kentangnya itu. Nah setelah kentang selesai dicampur, kita tunggu diamkan sebentar. Setelah kita diamkan lalu kita packing bersama itu. Setelah kita masak dan dingin lalu kita packing. Dan packingan kita itu masih menggunakan standing pot yang dari plastik gitu. Nah menurut saya itu kurang efektif karena itu masa berlakunya cuma 14 hari, tidak bisa lama. Nah kalau kayak gitu nanti resikonya dijamur. Nah produk kita itu nanti keluar jamur dan tidak bisa lama dan itu artinya tidak laku di pasaran. Nah, teman-teman sih ada yang nyaranin untuk pakai aluminium foil. Nah menurut saya sih kalau aluminium foil itu bisa lama, kisaran kalau nggak salah 1 bulanan. 1 bulan karena di dalam aluminium foil itu kalau sudah kita packing nanti udara itu tidak ada yang masuk, yang membuat bakteri itu kan udaranya itu. Kalau pakai standing pot itu udara masih bisa masuk, tapi kalau dengan aluminium foil itu nggak bisa masuk udara, jadi bakteri-bakteri itu berkembang itu agak susah. Ya sebenarnya sih kalau dari teman-teman KKN di sini sih
lebih banyak membantu sih dari UMKM kita. Pertama kita tidak tahu gimana cara making yang benar, terus penirisan kita lebih lama. Nah, teman-teman kakak ini memberikan solusi. Pertama dari peniris itu, dari yang secara manual diganti spinner dan itu buat sendiri. Setelah itu ketika di packing kita masih menggunakan sanding pot, dan teman-teman dari UMAH ini menyarankan kita untuk menggunakan aluminium foil. Nah itu menurut saya sih masukan yang sangat bagus ini.